Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Walaupun menjelang siang tapi semangat harus tetap pagi. Oke, perkenalkan saya nama Rizal Sekadiasa, yaitu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, terkait dengan materi yang sebelumnya yaitu tentang kebiasaan konsumen ya. Yang sebelumnya biasanya konsumen itu berbelanja pasar yang ada fisiknya, contohnya. Tapi pada saat sekarang ini orang tidak begitu saling lagi. Artinya orang dengan hanya duduk di rumah itu orang bisa berbelanja. Jadi pada saat yang teknologi 4.0 ini itu sudah teknologi sudah menjadi hal yang utama. Ya, menjadi hal yang utama di kebiasaan berbelanja konsumen pada saat ini. Oke, mungkin di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teknologi digital tersebut. Oke, next. Kita masuk dulu nih. Apa itu teknologi digital? Itu teknologi digital yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Yang artinya seperti yang saya sudah bertanya tadi, Bapak dan Ibu menggunakan apa? Sosialnya misalnya ada yang Facebook, ada yang TikTok. Ya, itu kalau kita intinya kita memasarkan barangnya hanya di Kabupaten Bangladesh saja, mungkin kebanyakan orang yang menggunakan TikTok, karena kita bisa memanfaatkan itu karena mungkin Instagram tidak ada atau sedikit, jadi teknologi tersebut ibaratnya kita tinggalkan, ibaratnya tidak kita gunakan baik atau intens kita menggunakan teknologi seperti Facebook dan YouTube tersebut. Itu yang dimaksud dengan teknologi yang dipakai. Ya, jadi teknologi ini umumnya bersifat sederhana, mudah digunakan, mudah dijangkau, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas serta kualitas hidup mereka tanpa merusak lingkungan. Itu yang penting ya, tidak merusak. Oke, ini yang dimaksud dengan teknologi digital. Oke, next. Oke, di sini teknologinya terbagi ada 3 ya. Yang pertama teknologi produksi. Teknologi produksi ini mungkin tidak saya jelaskan panjang lebar ya. Ini ya, yang termasuk misalkan Bapak Ibu usahanya di sini ada kayak ikan teri, ikan asin, terus apalagi ada nggak bahan yang sudah diolah atau yang siap dimakan gitu? Ada. Ya. Hal tersebut, oke, hal tersebut kalau kita memasarkannya tentu ada kadaluarsanya. Benar. Jadi bagaimana hal tersebut kita bisa awetkan bakal menggunakan awet. Contohnya satu adalah vakum. Vakum salah satunya vakum. Sedangkan masanya ya dingin, ventilator atau kebetulan banyak dan sebagainya. Itu salah satu teknologi di produksinya. Oke, saya masuk ke teknologi pemasaran. Kalau teknologi pemasaran ini terbagi ke beberapa ya. Contohnya pertama media sosial. Seperti yang tadi, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter itu adalah media sosial yang bisa kita manfaatkan sebagai tempat kita memasarkan produk kita. Jadi kita memasarkan produk kita tidak harus di toko yang kita nilai tinggi, tapi bisa di media sosial yang kita. Itu salah satunya. Terus ada lagi namanya e-commerce atau itu artinya perdagangan online ya, perdagangan digital ya, itulah intinya. Itu contohnya yang tadi Shopee, kemudian Kalapak, dan apa ya sekarang ya, belum ada lagi soalnya. Terus ada Tokshop dan lain sebagainya. Mungkin Ibu bisa memasarkan dan bisa berkolaborasi di sana. Misalkan di satu teman ada yang jual ikan asin atau bandel, misalkan buat UMKM. Seperti Ibu Silvi misalkan itu adalah ikan asin, sedangkan Ibu Juli misalkan itu adalah bandel. Itu bisa bekerjasama dengan menampilkan iklan yang sama di e-commerce-nya. Nanti jika ada yang membeli ikan bandeng, misalkan ke Ibu Silvi, dia bisa minta barang itu bisa bekerjasama. Itulah keuntungan yang dibilang teman saya tadi. Ya.
masuk ke teknologi selanjutnya, yaitu teknologi ininya kayak pengiklanan. Aku pernah lihat nggak kalau misalkan di Facebook itu ada iklan atau di TikTok itu adalah namanya, misalkan kalau di Facebook itu adalah Facebook Ads. Iklan yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan cara geografis, istilahnya memanfaatkannya bisa sesuai, ada jarak iklannya. Misalkan kita mengambil di Indramayu, berarti iklan yang ditampilkan hanya di Indramayu saja. Jadi sesuai dengan geografisnya. Ada dengan memanfaatkan Google Maps. Google Maps bisa, mungkin orang dengan mencari kata kuncinya di Google, misalkan ikan bandeng, maka akan keluar Google Maps usaha ibu di Google tersebut. Selanjutnya ada lagi nih, kita masuk sedikit tentang teknologi pemasarannya. Selanjutnya ada lagi teknologi keuangan atau finansial teknologi. Tadi ada teman saya juga yang bertanya, ibu-ibu bagaimana nih menghitung penjualan hariannya? Masih manual? Malahan sudah ada toko yang sudah tidak menerima uang cash lagi. Ada yang memang kalau kita bertransaksi di toko tersebut, dia tidak menerima lagi uang tunai. Jadi jadi dengan memanfaatkan QRIS tersebut akan terdeteksi semua biaya masuk kita per hari tersebut. Misalkan ada lagi misalkan QRIS, atau kita lebih memilih misalkan transfer juga bisa, dana juga bisa. Jadi pembukuan Bapak Ibu dalam transaksi itu akan lebih terstruktur. Jadi labanya bisa berapa, keuntungan totalnya berapa, keuntungan hasilnya berapa, misalkan bisa terlihat dengan oke, itu yang disebut dengan teknologi keuangan. Oke, next. Oke, mungkin saya simpulkan aja ya. Jadi dengan memanfaatkan teknologi ini, UMKM yang Bapak Ibu rintis mungkin akan bisa bersaing dari era digitalisasi sekarang ini ya. Itu baik lokal, maksudnya lokalnya namanya saja, maupun juga misalkan di Aceh atau anak pulau juga bisa bersaing. Jadi tidak hanya terpaku di Kabupaten Indramayu saja, juga bisa go keluar dari Indramayu, bisa secara internasional nanti. Terus jadi dengan memanfaatkan finansial teknologi, keuangan yang akan